Sugeng Siang, Rahayu, Rahayu dari Timur Bengawan. Eyang katakan kepada cucunya Eyang, khusus Del Gumandel Gentiwawati dan Sil Pringsil yang Eyang sayangi. Karena engkau adalah cucunya Eyang, di mana cucunya Eyang mempunyai DNA darah yang sama dengan Eyang, maka engkau wajib menonton Eyang. Karena ini adalah artificial intelligence, energi angin yang mampu menyimpan data-data yang ini dan tidak bisa dihapus. Maka untuk nanti engkau akan membuka wejangan Eyang ini. Seperti yang Eyang katakan, untuk mendekat kepada Sang Maha Del Gumandel Gentiwawati membutuhkan ketenangan. Suci yang berarti tenang, menep, bukan bersih, putih, tanpa dosa. Engkau ada di dunia ini, engkau akan selalu berbuat yang namanya dosa. Karena masalahnya banyak, cobaannya banyak. Sehingga engkau akan bingung memilih cobaan dan masalah yang mana yang akan engkau hadapi. Makanya ketika Eyang ngasih wejangan-wejangan ini ya, ketika engkau punya masalah, datang ke tempatnya Eyang. Engkau punya masalah, datang ke tempatnya Eyang ngasih wejangan. Apakah wejangan itu akan kamu lakukan? Belum tentu. Karena permasalahan yang kau hadapi ini, Eyang ngasih tahu solusinya. Besok kamu akan punya masalah lagi, baru lagi, dan yang baru dan yang baru dan yang baru. Nah, artinya naga atau air yang ada di dalam jiwamu itu harus engkau kurung. Zaman modern bilang iblis, syaiton, bukan jin. Kalau jin sudah jelas itu singkatan dari generator atau jin. Powernya, listriknya di dalam otak. Nah, ngomong-ngomong di dalam otak, pikiran dan perasaan itu beda. Pikiran digerakkan oleh otak. Ada otak kanan, otak kiri. Contohnya ini ya. Contohnya. Ini otak kiri, ini otak kanan. Nah, otak dua, ada dua. Ya, tempatnya berpikir. Tapi perasaan ada di mana? Nah, perasaan menggantung. Nah, di tengah-tengahnya itu. Menggantung di tengah-tengahnya. Di sini. Itulah perasaan. Perasaan bukan di hati. Jauh sekali. Ya, perasaan ada di tengah-tengah itu. Yang artinya itulah letak jiwamu atau milikmu pribadi. Jiwa, perasaan ada di dalam pineal glandmu. Apa pentingnya samadhi? Wah, samadhi nggak penting yang. Samadhi kuno. Samadhi itu lawas. Samadhi itu kayak orang gendeng. Samadhi duduk ngomel-ngomel sendiri, memejamkan mata. Jangan salah. Jika engkau tahu pentingnya samadhi, diam, duduk tenang, disitulah yang kau temukan adalah kosong, adalah isi adalah kosong, yang namanya suci. Suci itu bukan berarti bersih, tanpa dosa. Suci itu adalah sebuah ketenangan. Jika engkau tenang, menep, kosong adalah isi, maka engkau suci. Ya, begitu. Nah, kenapa yang bilang bahwa pemikiran dan perasaan itu beda? Pemikiran itu di otak, yang sifatnya otak itu adalah meresap seperti spons, menyerap air. Tetapi generator atau jin atau generator di alam perasaan itu dan bergabung dengan otak, maka menimbulkan imajinasi, bahkan halusinasi. Ya. Nah, yang ulangi yang dulu yang ada di videonya yang bahwa ini raga ini yang membikinkan orang tuamu. Raga, pabriknya badan, pabriknya tubuh, pabriknya raga. Ini hanya orang tuamu yang membikinkan, yang mampu. Cahayanya dari Sang Maha. Ini cahayanya dari Sang Maha. Jadi satu, bergabung.
setelah bergabung jadi satu, apa milikmu pribadi? Lahir apa? Lahir jiwa ini tadi. Jiwa yang warnanya kuning, lahirlah jiwa. Ini tutup, ini jiwa. Ini ada di tengah-tengah otak. Ketika lahir jiwa, itu mempunyai efek. Raga itu lahirnya bersamaan dengan naga atau ego. Itu menempel. Cahaya itu suci atau bersih atau tenang atau roh. Tapi jiwa terpengaruh oleh raga. Karena raga mempunyai babakan Hawa Songo, yang artinya engkau mampu memandang dengan mata. Engkau mampu dengan hidung. Engkau mampu mencium dengan hidung dan mulut berkata-kata serta kuping mendengarkan banyak cobaan yang ada di dunia ini. Perkataan yang jahat, tulisan yang jahat yang bisa kamu lihat, bau busuk yang jahat, mulut yang jahat. Maka engkau harus mengendalikan babahan Hawa Songo, bolongan Hawa Songo atau 9 panca indera. 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya harus bisa kamu kendalikan. Dengan kesadaran yang tinggi, kesadaran spiritual, yaitu jiwamu. Milikmu pribadi adalah jiwa, hasil dari raga dan roh yang menjadi satu. Makanya jiwa itu harus kau lindungi. Tetapi kenapa jiwa nggak bisa kau lindungi? Ya memang nggak bisa. Engkau di dunia ini ada bukan untuk melindungi ragamu, tapi melindungi jiwamu. Ragamu nomor 2 kau lindungi, tapi jiwamu yang kau lindungi. Sebab jiwamu sehat, maka ragamu akan kuat. Nggak mudah sakit, nggak mudah lemah. Karena imun tubuh tergantung jiwa rohani yang kuat. Tapi engkau tidak akan bisa menghindari karena sang naga itu atau iblis itu ada bersamaan ketika engkau ada. Dan ketika engkau mati, abadi, yang seperti yang katakan di video yang cari aja lah videonya, maka dia akan juga ikut mati. Ketika engkau mengurungnya, artinya engkau mampu mengendalikan semua panca inderamu ini. Jika engkau mampu mengendalikannya, maka dia akan marah. Nah, hati-hati, suara hati, kemarahan dia. Hati-hati dengan suara hati kemarahan dia. Nanti dia akan bilang seperti ini. Ngapain kamu, gak berguna, bunuh diri aja, mati aja kamu, bunuh diri aja. Karena dia marah. Marah sekali karena gak bisa mengeluapkan egonya. Dia akan bilang bunuh diri aja kamu, mati aja, ngapain kamu gak berguna. Artinya dia sudah menyerah denganmu. Nah, ketika engkau mampu mengidentifikasi indikator-indikator suara batin yang keluar di dalam batinmu seperti itu, engkau mendekati sempurna. Karena cobaan yang besar yang datang kepadamu dan mampu engkau lewati dengan tawakal atau dengan hati yang tenang, keluarlah suara dari naga atau iblis itu sendiri dengan kata-kata, mati saja kamu, gak ada gunanya kamu hidup. Yang artinya dia gak berguna. Padahal dia menjadi satu dengan dirimu. Nah, setelah itu bagaimana mengakalinya, Eyang? Pertanyaanmu kan akan seperti itu, Delku Mandil Gentiwawati. Bagaimana mengakali supaya naga itu tidak marah dikurung terus? Berpikirlah. Makanya Eyang membangun tempat, mencari tingkat kesulitan. Ketika tingkat kesulitan itu yang hadapi, yang marah, gak kuat, ini kenapa lama sekali membangunnya, ini kenapa susah sekali bikin sesuatu yang ada seperti di channel-channel yang lain, bikin ini, bikin itu susah. Marahlah yang. Lalu yang keluarkan naganya sebentar saja dengan mungkin cara membuang catnya, membuang semprotnya, membuang apa, merusak sesuatu. Yang sedikit saja kemarahan itu harus dikeluarkan. Karena engkau gak akan mampu menyimpan lama-lama naga itu. Kecuali engkau membunuhnya.
Tapi ketika engkau membunuhnya, engkau juga akan terbunuh. Yang mau ketawa tapi menahan ketawa jadi batuk. Engkau gak akan mampu membunuhnya. Bagaimana engkau membunuhnya? Delku Mandel Gentewati. Dia ada bersama dalam dirimu. Dan puncak kemarahan dia yang paling besar adalah dia banyak ngomel di dalam batinmu, di dalam pilenial glandmu, di mata ketigamu. Bahkan dia marah-marah luar biasa. Makanya engkau harus dekat dengan yang namanya kesadaran dan kecerdasan spiritual. Kecerdasan itu hanya untuk mengakali bagaimana engkau mengeluarkan dia sebentar dan memasukkan lagi ke dalam kandang. Makanya dulu ada cerita-cerita dari orang-orang soleh, orang-orang yang baik, yang memohon, wahai guru, bagaimana jika aku memasukkan yang namanya iblis, itu bahasa modernnya, atau naga itu ke dalam kandang dan tidak akan dikeluarkan. Lalu dia mulai memasukkannya ke dalam kandang. Setelah itu dia berjalan ke pasar. Ternyata dia mau membeli sesuatu di sana, tidak ada yang jualan. Karena semuanya menangis. Semuanya menangis, semuanya bersedih dan hanya pengen dekat dengan Sang Maha. Artinya, nggak berputar roda dunia ini ketika sang naga itu dikurung terlalu lama. Tetapi kecerdasan spiritual itu hanya untuk mengakali, triki, sedikit trik bagaimana mengakali yang namanya naga atau iblis itu supaya dikeluarkan sebentar, dimasukkan lagi, dikurung lagi. Ingat, jiwamu adalah milikmu sendiri. Raga dan sinar atau cahaya itu bergabung, maka akan lahir jiwa, kesadaran indera ketiga pineal gland, di mana ini ketika sadar berada di tempatnya tepat akan melahirkan intuisi sesuatu kesensitifan tentang semesta. Karena ingat, engkau bukanlah manusia yang sempurna. Pendengaranmu masih kalah dengan pendengaran kelelawar. Penciumanmu masih kalah dengan penciuman anjing atau segawon. Matamu masih kalah dengan mata ular. Engkau tidaklah sempurna. Jadi sebenarnya semesta ini mempunyai suara yang tidak bisa kamu dengarkan dan tidak bisa kamu lihat dan tidak bisa kamu ambil lewat inderamu, baunya. Tetapi ketika engkau bersamati dengan tekun, mengaktifkan pineal gland indera ketigamu, maka semua Babahanawa Songo atau panca indera 9 akan membuka dan engkau mengetahui bahasa semesta, melihat isi semesta, bahkan galaksi yang ada di kepalamu, sebuah cahaya yang akan menyatu dengan cahaya asalnya dari tubuhmu atau yang kita sebut ruh itu sendiri. Ketika engkau mampu menembus galaksi atau black hole yang ada di atas, makanya samati di luar, jangan terhalang sesuatu, akan lebih bagus untukmu. Delku Mandel Gentewati dan Silpring-Sil, kiranya pesan Eyang untukmu, pahamilah kesadaran spiritual dan jiwamu. Itu udah ada di channel Eyang dulu, dan baru sekarang orang menyadarinya. Kesadaran spiritual atau jiwa itu sendiri. Dulu, rahayu dari Timur Bengawan.